Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Mayang Saputra. Di sini ingin mempresentasikan hasil perbaikan dari website e-commerce pada mata kuliah pemrograman perangkat bergerak. Jadi, berikut hasilnya. Nah, mulai dari awal, di sini bannernya sudah saya perbaiki, di mana ukurannya menjadi pas dengan kontennya. Yang sebelumnya, ukuran banner tersebut terpotong. Jadi saya memperbaiki kode dari ukuran bannernya. Kemudian di sini kita bisa login. Karena di sini saya belum memiliki akun sebagai customer, jadi jika saya login misalkan dengan email Gilang, kemudian passwordnya adalah Gilang misalkan 123, maka login akan gagal. Karena itu kita harus meregistrasi dulu. Memberikan nama lengkap, misalkan Gilang. Nah, jadi seperti ini. Saya sudah memberikan nama lengkap Gilang Mayang Saputra, alamat emailnya adalah gilang46622@gmail.com, kemudian nomor telepon, alamatnya, di sini alamatnya tidak saya tuliskan dengan lengkap, kemudian password adalah Gilang123, dan retype passwordnya sama Gilang123. Jika saya register, maka akan langsung diarahkan ke halaman login. Maka jika saya login sebagai Gilang 4622 seperti ini, kemudian Gilang 123, kemudian login, maka saya sudah masuk ke halaman profil saya. Di sini tulisan dari sapaan dari Hai Gilang Mayang Saputra tidak saya pasang karena akan mengganggu navigasi dari profil, logot, dan chartnya ini. Kemudian di sini saya sudah bisa memesan juga, jadi saya tinggal pencet tombol chartnya, kemudian cari produk. Nah, di sini saya hanya menjual roti Mariam dan minumannya saja. Jadi, misalkan saya ingin memberi tiramisu, atau ingin mengkategorikannya pertama, nah, roti Mariam saja, membeli rasa tiramisu, tadi, kemudian add to chart, kita juga bisa mengganti jumlahnya, 2, atau menghapusnya. Ini, kita mencarinya lagi. Ini, kemudian kita tambah 2, kemudian kita belanja lagi, misalkan ingin membeli minumannya, yaitu susu. Misalkan susunya 2 juga. Nah, maka otomatis juga akan terakumulasi total dari biayanya. Bisa langsung masuk ke pesanannya, lanjut pesan. Nah, di sini sebelumnya error mengenai variabel yang ada di dalam kodenya. Jadi tidak sesuai, saya memperbaikinya, kemudian menyesuaikannya. Kemudian nama penerimanya adalah Gilang. Nah, kotanya di sini belum bisa dipilih karena dari admin sendiri belum menyediakan kotanya. Nanti kita login sebagai admin untuk menyediakan kotanya, seperti itu. Jika disubmit, maka pesanan tidak ditemukan. Itu karena kotanya belum didefinisikan, seperti itu. Nah, karena di sini user hanya bisa melihat riwayat pesanannya dia, kemudian membeli barang, jadi kita akan login sebagai admin. Kita logout dulu, kemudian kita login kembali. Admin sudah saya buat dengan nama admin@email.com, kemudian admin 23. Login. Nah, di sini pesanan belum ada. Kemudian di banner juga masih ada 2 saja. Kita bisa menambahkannya. Misalkan di sini kita berikan es krim. Kemudian link dari es krim itu adalah di produk. Es krim adalah 14, seperti itu. Jadi kita tambah banner, es krim, arahkan ke 14, pilih filenya, kita berikan yang es krim, dan statusnya adalah on, dan kita add. Jika kita pergi kembali ke cari produk, maka es krim sudah muncul di sini. Nah, di sini terpotong karena es krim sendiri bukanlah sebuah banner, melainkan sebuah foto dari produk, seperti itu. Jadi kita masuk lagi ke profil. Di sini kita sudah berhasil menambahkan banner baru.
kemudian pesanannya belum ada, dan usernya sudah ada 2, administrator utama, kemudian Gilang Software sebagai customer. Seperti itu. Kemudian kita akan menambahkan kota. Nah, di sini belum ada, jadi kita tambahkan. Misalkan kotanya adalah Jakarta, kemudian tarifnya adalah 20.000, itu statusnya on. Add. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga bisa menambahkan misalkan Makassar dengan tarif misalkan 15.000 kalau kita off-kan. Nah, kota Makassar ini tetap ada, namun saat nanti kita login sebagai user kemudian check out, maka kota Makassar tidak ada. Kemudian produknya, sebelumnya di menu produk, kota dan banner ini, kita tidak bisa menambahkan produk, kota, atau banner baru. Dan di dalam produk itu sendiri, kita hanya bisa menambahkan hingga 10 barang. Nah, jadi saya mengganti query dari produk ini dengan menghapus limitnya, kemudian saya mengganti pengaturan dari tabel produk, banner, dan kota. Seperti ini. Jadi saya masuk ke dalam database-nya, kemudian saya DSC. Misalkan di sini kita akan pilih kota saja. Karena kasusnya semuanya bersama. Nah, jadi di dalam kota ini ada primary key. Namun sebelumnya tabel kota ini belum memiliki auto increment. Sehingga jika kita ingin menambahkan kota baru, kota yang terdaftarkan bernilai ID 0. Kemudian kota tersebut berhasil ditambahkan untuk 1 kali. Nah, saat kita ingin menambahkan kota kedua kalinya, misalkan kita masukkan kota Jakarta, maka kota Jakarta itu tidak bisa dimasukkan ke dalam tabel kota di dalam database, karena ID-nya adalah 0 juga, tidak ada auto increment. Jadi, saya memperbaikinya dengan men-setting atau mengupdate tipe data dari kota ID ini menjadi auto increment. Kemudian saya set kota ID yang 0 menjadi urutan selanjutnya. Misalkan di dalam kota di sini hanya ada, nah di sini hanya ada Jakarta kemudian Makassar. Kota selanjutnya saya setting menjadi 3, kemudian saya tambahkan auto increment, dan auto increment-nya dimulai dari 3, seperti itu. Karena kalau dimulai dari awal, tetap tidak bisa karena ID 1 sudah dimiliki oleh Jakarta, 2 sudah dimiliki oleh Makassar. Dan hal tersebut juga berlaku pada tabel banner, kemudian produk, seperti itu. Jadi di sini kita juga bisa menambah produk baru, tadi kota sudah, banner sudah, user sudah, kemudian tambah barang misalkan. Di sini kita pilih kategorinya minuman atau roti Mariam, seperti itu. Misalkan di sini saya memilih minuman. Kemudian nama barangnya misalkan coklat. Seperti itu. Deskripsinya misalkan coklat. Nah, seperti itu. Stoknya saya pilih misalkan 100. Harganya adalah 5.000 misalkan. Kemudian kita pilih barangnya. Ini ngasal aja, jadi saya pilih kopi misalkan di sini. Kemudian statusnya on. Saya add. Nah, di sini minuman dengan nama coklat sudah berhasil ditambahkan dalam daftar ke-16, seperti itu. Kemudian di dalam kategori juga kita bisa tambahkan, akan kategori yang baru adalah snack. Kemudian statusnya on, add, maka sudah ada. Nah, ketika kita pergi untuk membeli, maka snack sudah ada, seperti itu. Namun, barang dari snack ini tidak ada di daftar, karena kita belum mengkategorikan sebuah produk di dalam snacks, seperti itu. Kemudian di sini kita logout lagi, dan kita login sebagai customer untuk melakukan checkout. Login, nah kita pilih barang, cari produk, kemudian kita beli roti Mariamnya dulu, rasa coklat, kita tambahkan 2, oke. Kemudian lanjut belanja, misalkan kita klik bannernya juga sudah bisa, misalkan di sini saya milih kopi, kemudian add to chart, nah kopinya misalkan 2,
Kemudian lanjut pemesanan. Kita beli, nama penerimanya adalah Mayong misalkan, kemudian nomor teleponnya asal saja, alamat pengirimnya misalkan Cikampek. Dan di sini kotanya sudah otomatis Jakarta, seperti itu. Kemudian kita submit. Nah, sebelumnya saat kita submit, kita tidak diarahkan ke halaman detail pesanan ini, karena kotanya belum didefinisikan. Sekarang karena sudah, kita bisa masuk ke detail pesanan, seperti itu. Kemudian kita konfirmasi pembayaran di sini. Konfirmasi. Nah, seperti ini. Menunggu pembayaran statusnya. Kita juga bisa melihat lagi detail pesanannya. Kita logout. Kita login sebagai admin. Di sini kita bisa melihat detail pesanannya. Kemudian kita update riwayatnya. Bisa menunggu pembayaran atau pembayaran sedang divalidasi, kemudian lunas. Karena saya ingin pembayarannya lunas, jadi langsung saja lunas. Seperti edit status, kemudian kita logout. Nah, status di sini akan tertera di dalam dashboard customer-nya. Jadi kita logout. Nah, statusnya sudah lunas. Seperti itu. Baik, demikian presentasi dari saya mengenai perbaikan e-commerce. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.